Dikasih papan namanya aja, lah ini otomatis akan ikut naik. Oke. Itu Pak Chandra. Nah, ini dari sudut pandang agent properti ya. Saya tidak akan sembarangan invest di saham yang saya tidak paham. Karena invest saham sama aja kita memiliki perusahaan itu. Betul. Nah, ketika saya memiliki perusahaan itu dan saya sampaikan di channel Success Before 30, ketika saya membaca sebuah topik dan media, dari sini tertulis jualan rokok saja itu bisa punya kekayaan 220 triliun. Wow. Kemudian di sini hanya jual mie instan bisa punya kekayaan 75 triliun. Wow, Anda lihat konglomerat terkaya di Indonesia ini. Pertanyaannya satu, apakah benar hanya jual rokok bisa punya kekayaan ratusan triliun dan jualan mie instan bisa punya kekayaan sampai 75 triliun? Saya akan bongkar habis semua dengan seorang pakar finansial dan kita kupas tuntas hadis. Disitulah terdapat edukasi yang sebenar-benarnya. Bagaimana mereka bisa punya kekayaan menjadi ultra kaya sampai puluhan bahkan ratusan triliun. Jangan lupa klik link webinar ini sekarang juga. Di situ saya akan bagikan semuanya secara free dan cuma-cuma. Sukses selalu, sampai jumpa di webinar. Salam hebat luar biasa. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Pagi ini saya ditemani sama Pak Felix, owner dari BBSS. Seperti yang kita sudah pernah vlog, Anda lihat di sini. Yang lalu kita sudah pernah podcast sama beliau bagaimana membeli gudang dengan Rp12.000. Nah, sekarang guys, kita pagi ini akan langsung berkunjung ke gudangnya langsung. Betul. Kita bersama pemiliknya, kita akan langsung berkunjung ke gudang. Kita akan ngobrol langsung dengan ownernya, bagaimana dari pergudangan ini bisa menjadi perusahaan level 5, go public, check this out. Akhirnya kita sekarang udah nyampe di pergudangan Bumi Benowo. Sukses sejahtera langsung bersama Pak Felix. Kita hari ini langsung background kita, Anda lihat ini adalah gudang masa depan. Kenapa saya bilang gudang masa depan? Karena gudang ini udah canggih guys. Jadi ada one gate system. Kemudian gudang ini nanti bisa dimiliki oleh beberapa orang, misalkan satu gudang. Nah, itu sangat luar biasa sekali. Dan juga nanti ada proyek kerjasama sama motor listrik ya? Betul. Nah, atau ada planning apa lagi? Bisa diceritakan mungkin? Ya, jadi di tahap pertama ini kita rencana ada sekitar 60 unit gudang dan 13 unit ruko. Nah, di dalam salah satu gudang-gudang ini sendiri juga rencananya nanti rencananya akan dibuat tempat perakitan kendaraan listrik. Yeah. Juga ada rencana ada gudang yang akan dibuat cold storage juga dalam waktu dekat ini. Oke. Nah, kenapa gudang ini disebut gudang masa depan? Mengapa kok apa perbedaannya dengan gudang-gudang konvensional atau tradisional lainnya? Ya, jadi kita pada saat kita mendesain gudang kita melihat pangsa pasar ke depan itu sudah tidak kebutuhan gudang tidak melulu luasnya harus selalu besar. Bahkan sekarang banyak permintaan itu datang dari kalangan UMKM maupun pengusaha milenial. Mereka membutuhkan gudang yang luasannya relatif kecil dibandingkan gudang-gudang konvensional. Yang kita tawarkan di sini gudangnya luasnya 300 meter, 600 meter, 900 meter. Semuanya di bawah 1000 meter persegi. Bahkan untuk rencana awal seperti fasilitas perakitan kendaraan listrik itu saja rencananya dimulai hanya dengan luas 1.500 meter persegi, dan kalau cold storage juga sekitar 300 meter persegi saja. Itu yang pertama dari segi luas, dari segi ukuran. Yang kedua, mengapa ini gudang masa depan? Karena kita mengedepankan teknologi digital dalam pemasaran, baik penjualan maupun penyewaan gudangnya. Jadi kita lebih menitik beratkan kepada promosi dan marketing lewat online, tidak melalui jalur pemasaran konvensional. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya guys ya. Jadi ini sangat menarik dan ini memang gudang futuristik menurut saya. Nah, mau tahu bentuk gudangnya? Ayo kita jalan. Mulai semuanya dari bawah. Baik manis semua turunan mentah. A winner never quit and quit never win. A winner never quit and quit never win. Oke, sekarang kita pindah lokasi. Gudangnya itu minimalis ya menurut saya.
kecil tapi efektif. Ada strategi tersendiri dari Pak Felix yang tadi bisa ibaratkan gudang masa depan itu ya. Emang ada kekurangan apa sih kalau gudang terlalu besar itu? Ya, yang pasti sekarang kan juga satu dari sisi nominal ya. Modal juga otomatis kalau lebih besar Betul. pasti nilainya Modalnya jauh lebih besar, lebih mahal. Betul. Dan juga sekarang kan kita banyak mendengar istilahnya efektivitas supply chain logistik ya. Supply chain logistik. Sudah nggak zaman lagi kita mungkin buat pengusaha-pengusaha itu untuk memiliki stok persediaan yang cukup banyak. Untuk meningkatkan profitabilitas bagi para pengusaha itu mereka lebih cepat barang mereka berputar itu lebih bagus. Turnovernya lebih tinggi itu lebih bagus. Otomatis mereka tidak membutuhkan gudang yang terlalu besar. Karena itu istilahnya kalau untuk menyimpan barang yang banyak berarti kan juga modal yang tertahan atau modal mati di situ kan, ya, kerjanya kan. Betul. Nah, artinya kalau misalkan dia butuh lebih ya tinggal beli 2 unit, 3 unit dan betul. Ya, itulah keunggulan kita juga fleksibilitas kita. Betul. Nah, rencananya ke depan BBSS ini mau dibangun tadi ya di awal itu ya. Kita untuk tahap pertama ini planningnya sekitar 60 unit dan 13 ruko. Tapi kalau secara keseluruhan dari semua izin lokasi kita itu sekitar 30 hektar. Itu dari master plan kita itu akan memiliki sekitar 500 unit gudang dan 500 unit ruko. 500 unit gudang dan 500 unit ruko. Betul. Wah, itu kalau di kawasan Surabaya termasuk yang cukup besar juga ya. Sangat besar guys ya. Jadi ya inilah semacam kayak pergerakan futuristik, dan bisnis ini akan menjadi suatu bisnis yang akan sustain, yang cukup prospek di puluhan tahun ke depan. Karena saya percaya kalau kita lihat aja Alibaba ya. Alibaba itu kan bisnis cuman menghubungkan antara bisnis to bisnis, tapi dia juga membutuhkan sebuah gudang kan waktu itu untuk menyimpan sementara ya permintaan daripada konsumen. Nah, oleh sebab itu di China sendiri Alibaba itu sebagai kenapa bisa menjadi nomor 1, karena salah satu yang paling penting itu gudang. Oleh sebab itu kalau Anda melihat peluang ini, mengapa kita bahas di sebelumnya Anda bisa memiliki gudang dengan Rp12.000, itu memang benar karena waktu itu IPO ya. Sekarang harganya sudah naik ya. Jadi oleh sebab itu kalau Anda nggak mau ketinggalan, saya kira Anda bisa melihat ini peluang. Tentu Anda akan melihat ini sebagai satu peluang yang cukup menjanjikan ya. Dan sekarang kita lihat ke depan. Success before 30, success before 30, everybody can be like me. Success before 30, success before 30, success before 30, everybody come and follow me. Sekarang ini saya lagi melihat proyek tahap kedua langsung bersama-sama Pak Felix. Lagi pakai helm proyek guys. Jadi usaha ke depan kalau kita menengok dari Alibaba, suksesnya Alibaba, bagaimana mereka itu bisa berhasil. Karena boleh dikatakan UKM itu yang menggerakkan itu sektor UKM. Dan UKM itu tidak perlu lagi membuka toko konvensional seperti kayak di pinggir jalan atau apa. Tapi yang paling penting ke depan itu adalah gudang. Kurang lebih gitu ya. Betul. Karena toko itu bisa di online ya. Betul. Sedangkan gudang itu mau nggak mau harus tetap ada gitu. Betul Pak Chandra. Jadi mungkin kalau boleh saya tambahkan, hampir semua industri sekarang di sektor apapun ya, mau di makanan, minuman atau consumer goods, apapun lah itu ya, semua industri. Kunci apabila mereka ingin menjadi perusahaan yang terdepan itu kuncinya mereka efisiensi di logistik. Bahkan sekarang ada istilahnya fulfillment ya kan. Kita ambil contoh Amazon. Amazon itu sekarang mungkin menjadi perusahaan yang dengan kapitalisasi pasar yang terbesar di dunia. Orang terkaya nomor 1 di dunia, pemiliknya Amazon. Di tahun ini fokus dia mengakuisisi pergudangan di seluruh Amerika. Ya. Jadi utama logistik itu kunci bagi hampir semua industri, semua perusahaan untuk meningkatkan keuntungan mereka. Apabila mereka bisa menekan biaya logistik, otomatis itu akan meningkatkan pendapatan. Nah, mengapa kita optimis dengan kompleks pergudangan Bumi Benowo? Karena lokasi kita yang sangat strategis. Lokasi kita dapat dijangkau dari Pelabuhan Teluk Lamong sekitar 5-10 menit saja.
Jadi itu merupakan keunggulan dari lokasi pergudangan Bumi Benowo dan yang akan menjadi kunci jual atau yang membuat para pemilik gudang ataupun penyewa atau user kita tertarik untuk menggunakan fasilitas pergudangan kami. Kita sambil jalan, ini tahap kedua ya. Yang tadi itu tahap pertama, sekarang Betul. ini yang sedang dibangun ya. Betul. Ini ukurannya sama ya? Sama semua, cuman ini kita fleksibel, dinding antar gudangnya masih belum kita bentuk Pak. Jadi apabila ada user yang menginginkan luas 300, 600, 900 bisa kita sesuaikan. Sesuaikan Jadi ya. seperti yang kita lihat di sini, ini ada 6 gudang, dindingnya masih los semua Pak. Jadi Oh. misalnya ada yang langsung mau Borong. 6 gudang 1.800 Ya bisa. udah. Oke. Jadi nggak ditutup lagi ya. Betul, Artinya custom. betul. Jadi Anda itu mau membuat sesuai dengan permintaan. Anda mau kecil besar, fleksibel. Betul. Seperti yang tadi dikatakan Pak Felix bahwa industri nomor 1 di Amerika, konglomerasi seperti Amazon dan Alibaba, kunci utamanya adalah gudang. Karena dengan adanya industri 4.0 ini, ternyata pergudangan itu tidak ada matinya. Dan apalagi kita lihat masih sangat luas. Di sini diceritakan Anda bisa melihat ini akan rencananya dibangun menjadi salah satu pusat pergudangan, bukan cuma terbesar di Surabaya, bisa jadi di Jawa Timur. Betul Apalagi sekali. Surabaya itu prospek kedepannya itu kota industri ya. Betul sekali. Itu luar biasa ya. Langsung bisa pengiriman, akses, apalagi jalan tol juga sudah jadi. Betul sekali. Ya, Trans Jawa juga sudah jadi, sehingga kemana-mana itu gampang sekali ya. Betul. Berhenti seperti itu. Betul. Oke guys, jadi setelah tadi kita melihat proyeknya langsung, dan hari ini kita datangkan Saudara Budiono dari agent properti Winmax. Beliau seorang prinsipalnya juga. Nah, kalau tadi kita dari owner, sekarang kita melihat dari sudut pandang agent properti. Pemasaran gudang itu gimana sih prospeknya? Oke, teman-teman semua, thank you. Ini bos besarnya langsung sama Coach Chandra. Saya akan coba berpendapat secara netral, ya bagaimana prospek pergudangan di Bumi Benowo. Bumi Benowo ini kalau menurut pandangan saya satu-satunya komplek pergudangan dengan konsep modern dan terbaru di Surabaya. Kalau gudang di luar Surabaya banyak, tapi kalau di Surabaya yang terbaru dan termodern konsepnya itu hanya ada di Bumi Benowo. Modernnya seperti apa? Bisa dijabarkan? Pergudangan ini masih baru termasuk dan pengembangannya lahannya masih besar, Pak Chandra. Jadi masih besar dan dia punya prospek itu karena dia di nol jalan. Nol jalan. Nol jalan ini adalah nggak gampang untuk kita bisa memiliki akses pergudangan yang langsung nol jalan raya besar. Nah, dan kalau kita lihat teman-teman semua, menurut pandangan saya pribadi, Pak Chandra dan Pak Felix ya, pergudangan ini nggak usah didiemin aja harganya naik. Didiemin aja harganya naik. Karena apa? Karena pemerintah punya program besar untuk komplek ini. Oke. Lahan yang masih tersisa di Surabaya yang cukup besar dan masif itu dikembangkan Pak Chandra dan Pak Felix itu ya di sini. Iya, iya. Karena di sini ada lahan pengembang besar dan perumahan-perumahan besar, Pak Chandra. Nah, itu yang pertama saya lihat di situ. Ya. Jadi bukan pergudangan yang sudah tua lalu Ya. kemudian lahannya dari nol jalan turun ke bawah. Ya. Ini lahannya lebih tinggi dari jalan. Oke. Di situ. Ya. Nah, itu yang pertama Pak Chandra. Ya. Jadi dari sisi prospek lahan ini masih besar dari developernya, tapi juga dari pemerintah punya program untuk mengembangkan ini secara simultan. Ya. Yang kedua, lahannya tembus depan belakang. Nah, mungkin tadi untuk nambahin masalah ada potensinya besar, ada developer lain, mungkin saya nggak mau sebut nama, nanti dikira free endorsement, tapi persis di depan lahan kita atau seberang jalan, istilahnya seberang jalan itu milik developer nomor 1 se-Asia Tenggara. Ya. Saya nggak nyebut namanya, Iya. tapi persis di seberang jalan gudang kita itu Oh, ya? proyeknya developer nomor 1 se-Asia Tenggara. Oke. Iya. Kalau boleh nambahin Pak Chandra, Iya. konsep properti bisa mengalami peningkatan harga itu yang pertama ada end user, Ada dua end user. ada investor. Misalnya, end user akan tersedia fasilitasnya karena ini nol jalan. Iya. Dua, investor akan bisa mendapatkan kenaikan harga karena ada developer terbesar se-Asia Tenggara Di depan. ya depan. Kalau dia sudah mulai ngurung-ngurung nanti dia pasti akan goreng lahan ini jadi naik. Lebih tinggi. Dikasih papan namanya aja lahan ini otomatis akan ikut naik. Oke. Itu Pak Chandra.
Nah, ini dari sudut pandang agent properti ya. Saya tidak akan sembarangan invest di saham yang saya tidak paham. Karena invest saham sama aja kita memiliki perusahaan itu. Betul. Nah, ketika saya memiliki perusahaan itu dan saya sampaikan di channel Success Before 30, otomatis para sahabat SP30 akan melihat pergerakan yang saya lakukan. Nah, kalau Anda sering bertanya, Pak Chandra pegang saham apa? Salah satunya BPSS. Oke, ini yang paling luar biasa. Mantap. Sip. Thank you Pak Felix atas waktunya, dan tentunya setelah saya sharing ini kita ngobrol dari sudut pandang pemilik, developer, proyeksi pengembangan ke depannya, prospek di depan gudang dari agent properti Pak Budiono tadi, plus hari ini kita juga berbicara tentang proyek ini ke depan sampai 500 ya rencana. Betul. Untuk proyek pergudangan yang terbesar di Surabaya. Saya rasa thank you Pak Felix hari ini sudah mampir di channel Success Before 30 sehingga kita mengedukasi para sahabat SP30 untuk jangan sampai menganggap uang 12.000. Itu dulu ya. Sekarang uang puluhan ribu itu uang kecil. Tapi kalau diinvestasikan kita bisa memiliki. Betul ya Pak ya. Terima kasih atas kesediaannya. Sukses selalu dan salam hebat luar biasa.